Tuhan, saat ini kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu yang singkat ini. Ketika kami merenungkan kembali firman-Mu, biarlah Engkau menolong kami. Untuk sekali lagi kami boleh melihat apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Dan sekali lagi kami boleh melihat bagaimana kesetiaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami setiap umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami serahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ya malam hari ini kita di dalam perenungan Mazmur kita yang ke-132, kita akan merenungkan satu tema yaitu Allah dan janjinya. Ya, secara khusus hari ini saya mau mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dari Mazmur 132 ini ketika Allah berbicara tentang janjinya kepada kita setiap umatnya. Dan secara khusus 132 ini juga berbicara tentang janjinya kepada bangsa Israel. Bagaimana wujud janji Allah kepada bangsa pilihannya itu hingga hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca keseluruhan Mazmur 132 ini, kita boleh lihat terlebih dahulu ya di Alkitab kita masing-masing. Saya tidak akan baca keseluruhan bagian firman Tuhan ini. Terlebih dahulu saya mau ajak kita lihat sekilas apa saja sih yang dibahas dari Mazmur 132 ini. Ya, kalau lihat saya tampilkan di depan ada 3 bagian. Ya, Mazmur 132 ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ayat 1 sampai ke 5 itu menceritakan bagaimana Daud itu dicatat sebagai orang yang begitu ingin untuk membawa kembali tabut Allah kembali ke Yerusalem. Ya, hati Daud begitu rindu untuk boleh membawa kembali tabut Allah kembali ke Yerusalem. Dan bukan cuma membawa tabut Allah kembali ke tengah-tengah umatnya Israel di Yerusalem, tetapi rindu juga untuk boleh membangun rumah Allah. Ya, bukan cuma di kemah, tetapi boleh ada satu bait yang permanen bagi Tuhan. Meskipun Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk melakukannya, tetapi Daud memelihara terus kerinduan itu. Ya, sehingga pemazmur di bagian ini memuji kerinduan hati Daud ya untuk memelihara kerinduannya, ya untuk membawa tabut Allah ke tengah-tengah umatnya dan mendirikan rumah bagi Allah untuk bisa bersemayam. Kemudian ayat ke-6 sampai ke-10 dituliskan bagaimana akhirnya tabut Allah ditemukan dan dibawa ke tengah-tengah umatnya di tengah-tengah Israel. Dan kemudian terakhir ayat 11 sampai 18, bagian inilah yang saya mau ajak kita renungkan secara khusus, terutama di ayat 13 sampai 14 ketika berbicara tentang janji Allah. Ya, janji Allah kepada Daud yang berbicara tentang Mesias. Ya, Allah berjanji kepada keturunan Daud akan bertahta untuk selama-lamanya. Dan kemudian juga berbicara tentang Sion, Yerusalem sebagai tempat Allah untuk bersemayam selama-lamanya. Mari saat ini saya terlebih dahulu mengajak kita membaca ayat ke-11 sampai 18. Ya, saya akan bacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian boleh menyimaknya di layar maupun di Alkitab masing-masing dari bagian firman Tuhan ini. Ya, Mazmur 132 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, singkatnya kalau kita tadi baca, ya di ayat 11 sampai 12 itu jadi seluruh 11 sampai 18 ini berbicara rangkaian janji Tuhan, dan di ayat 11 sampai 12 tadi itu bicara tentang janji Allah, ya bahwa keturunan Daud itu akan memerintah selamanya. Ya, saudara-saudari sekalian, untuk janji ini saya yakin kita tahu kalau Allah setia. Ya, Allah menepati janji ini, betul ya?
Allah menepati janjinya bahwa keturunan Daud itu akan memerintah untuk selama-lamanya. Buktinya terwujud di mana? Pada Yesus Kristus. Betul ya? Ini adalah janji tentang Mesias bahwa keturunannya, yaitu Yesus Kristus sebagai garis keturunan Daud, ia lahir ke dunia, menjadi manusia, dan kini memerintah untuk selamanya. Ya. Maka kemudian saya tidak akan membahas keseluruhan ayat ini, tetapi saya ingin mengajak kita berfokus di dalam ayat selanjutnya, yaitu di ayat ke-13 sampai 14. Terlebih ketika kita melihat ketika Allah berkata bahwa aku memilih Sion atau Yerusalem sebagai tempat Allah untuk bersemayam untuk selamanya. Kenapa saya mengajak kita merenungkan ini secara khusus? Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam pergumulan konteks hari ini, ya, ketika kita melihat situasi peperangan di antara Israel dan Palestina, maka saya yakin atau mungkin di antara setiap kita punya suara yang berbeda-beda tentang situasi seperti ini. Ya, banyak orang Kristen yang akhirnya mendukung Israel atau setidaknya bersikap netral. Tidak memilih untuk mendukung siapa-siapa karena melihat apa yang Israel lakukan itu sebagai upaya untuk merebut kembali Yerusalem. Ya, dari Palestina menjadi milik Israel lagi. Lalu mari hari ini kita lihat apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang Sion. Ya, apakah masih sama di masa lalu dengan masa kini? Maka Bapak Ibu sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini ketika Allah berkata bahwa Allah memilih bukit Sion sebagai tempatnya untuk bersemayam, itu adalah sesuatu yang telah Tuhan wujudkan. Ya, Tuhan memilih Sion, ya, yaitu sebuah bukit, ya, sebuah gunung, sebuah dataran paling tinggi di daratan Israel, yang menjadi tempat di mana dia akan bersemayam. Di mana tabut Allah akan diletakkan dan kemudian didirikan bait suci di sana. Ya. Dan kemudian ketika Allah berkata bahwa itu akan menjadi tempatnya untuk bersemayam selama-lamanya, ini menjadi sebuah kelanjutan. Ya. Ketika sebelumnya tempat Allah berdiam, kemah suci itu berpindah-pindah, maka kali ini Allah akan berdiam. Kemudian Allah memilih Sion, ya, atau Yerusalem, ya, untuk menjadi kotanya Allah. Menjadi kota Daud, kota Allah, di mana Allah itu bersemayam. Sehingga kita selalu mengenang ya Yerusalem itu sebagai kota suci Allah. Ya, banyak orang sering melakukan tur-tur ya ke Yerusalem untuk kembali melakukan napak tilas, ya, untuk melihat Yerusalem itu sebagai kota di mana Allah berdiam. Lalu kemudian ketika kita melihat hari ini, ketika kalau mau dibilang Yerusalem tidak lagi menjadi milik Israel, lalu bagaimana janji Allah? Ya, kalau Allah berkata Sion akan menjadi tempat Allah bersemayam selama-lamanya, ya. Tapi kemudian ternyata hari ini tidak seperti demikian. Ya. Lalu bagaimana akhirnya janji Allah itu? Apakah Allah tidak memegang janjinya? Apakah Allah ingkar janji? Atau Allah menganulir janjinya? Apakah Tuhan jadi berubah-ubah, pelin-pelan seperti demikian? Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah sebelumnya di dalam perenungan ini saya ingin perenungan ini menolong kita supaya tidak salah kaprah memahami bagian firman Tuhan ini, dan biarlah kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dari kacamata benang merah keseluruhan Alkitab. Hingga akhirnya saya tidak ingin kita juga jadinya membenarkan apalagi mendukung apa yang menjadi tindakan Israel ketika melakukan genosida hari ini dan bahkan bertahun-tahun kepada Palestina. Memang kalau saya mau bilang ya kondisi politik ini antara Israel dan Palestina itu sangatlah kompleks. Tetapi kemudian lewat perenungan firman Tuhan ini saya tidak ingin kita melihatnya dari kacamata politis. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihatnya dari kacamata firman Tuhan. Supaya akhirnya kita tahu dan kita bisa melihat bagaimana seharusnya kita bersikap. Dan bagaimana seharusnya sikap hati kita itu berdoa kepada mereka. Maka kemudian tadi kita sudah melihat ya bagaimana firman Tuhan di ayat 13 sampai 14 mengatakan bahwa Allah menyatakan Sion itu sebagai tempat persemayamannya untuk selamanya. Lalu apakah Tuhan setia? Tadi ya pertanyaannya ya. Kan kenyataannya sekarang udah bukan punyanya Israel lagi, tuh ya. Jadinya apakah Tuhan tetap di sana? Ya. Maka jawabannya Allah tetap setia memegang janjinya. Tapi bagaimana penggenapannya? Maka jawabannya penggenapannya itu dipenuhi lewat Yesus Kristus. Saudara-saudari sekalian, Yesus Kristuslah yang membangun kembali bait suci dan kota itu. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, saat ini melalui kematian Yesus sebagai korban, kehadiran Tuhan itu tidak lagi diwujudkan lewat tabut Allah
ataupun di dalam bait suci, di dalam kuil manapun yang dibuat oleh manusia. Ya. Sebaliknya saudara-saudari sekalian, umat Tuhan itulah yang telah menjadi baitnya. Kita ingat betul setelah kematian Yesus, tirai yang menutup ruang Maha Kudus itu terbelah menjadi dua. Itu menjadi sebuah gambaran yang sangat jelas bahwa tidak ada lagi pembatas antara ruang Maha Suci, tempat di mana Allah bersemayam dengan umatnya hari ini. Setiap kita hari ini telah disucikan di dalam Kristus, dan oleh karena itu saudara-saudari sekalian, Tuhan tidak lagi disebutkan tinggal dalam tanda kutip, ya tinggal bersama atau di tengah-tengah umatnya, tetapi Allah itu tinggal di dalam umatnya. Ya, perhatikan ya. Jadi sebelumnya ya ketika berbicara Allah hadir di tengah-tengah umat Israel, ya ketika Allah hadir di Yerusalem di Sion, itu artinya ada tabernakel, ya ada tabut Allah, dan itu jadi simbol Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi hari ini lewat karya Kristus, Allah bukan lagi hadir sebatas ada di tengah-tengah kita, tetapi Allah itu hadir di dalam kita. Ini menjadi sebuah jaminan rohani bagi setiap kita bahwa memang pada akhirnya inilah yang akan kita terima di hari akhir nanti. Ya, kita akan punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tidak ada lagi tembok pemisah di antara Allah dengan kita. Kehadiran Allah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Oleh karena itu Injil, keselamatan dari Tuhan itu bukan cuma bicara soal dosa kita yang diampuni. Tetapi bicara tentang Allah yang hadir tinggal di dalam umatnya. Bahwa setiap manusia itu telah menjadi tempat kediaman Allah. Sehingga Tuhan sekarang tinggal di dalam umatnya. Sehingga ketika kita berbicara bahwa bait Allah itu ada di mana, ya di dalam setiap kita. Ketika kita bicara gereja adalah orangnya, dan kita adalah gereja, dan gereja adalah bait Allah. Maka sekarang kita semua ini adalah Sion rohani itu. Allah hadir bersemayam di tengah-tengah, di dalam kehidupan umatnya. Sehingga akhirnya kalau saya secara pribadi percaya bahwa Yerusalem yang baru nanti yang akan kita jumpai itu adalah simbol dari keadaan kita yang dimuliakan bersatu bersama dengan Kristus. Dan inilah juga yang dimaksudkan ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ya di tepi sumur ketika dia berkata, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran karena tirai pemisah tempat kehadiran Allah itu tidak lagi dilokalisir di satu tempat. Tetapi Allah hadir bersemayam di dalam hidup setiap kita. Biarlah inilah juga yang perlu terus kita ingat ketika kita melihat diri kita inilah Israel rohani. Ya, kita adalah Israel rohani sehingga setiap janji kepada umat Israel bukan lagi terbatas diberikan hanya kepada mereka yang beretnis Israel yang punya garis keturunan langsung dari Abraham. Kitalah anak Abraham itu, kitalah Israel rohani itu. Karena karya Kristus kita selamat. Kita dipilih Allah, kita menjadi umat pilihan Allah. Sehingga yang disebut umat pilihan Allah itu bukan lagi eksklusif milik Israel secara etnis. Bukannya Allah membuang Israel sepenuhnya, ya. Hanya saja karya keselamatan Allah tidak lagi cuma milik Israel. Kalau Israel mau diselamatkan, ya cuma lewat Kristus. Ya, jadi mereka diselamatkan bukan semata-mata karena mereka Israel, mereka pasti selamat. Tetapi semua jalannya hanyalah lewat anugerah Yesus Kristus. Inilah yang menjadi cara pandang saya secara pribadi melihat Israel di Alkitab, khususnya melihat kepenuhan firman Tuhan yang digenapkan dari Kristus di Perjanjian Baru. Sehingga janji Allah ini bukan lagi bicara soal Israel secara etnis atau berbicara soal kehadiran Allah di Yerusalem secara geografis. Tetapi Allah hadir untuk selama-lamanya di dalam hidup kita sebagai umatnya. 1 Korintus 3 ayat 16 juga menegaskan kepada setiap kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kebenaran Allah bahwa setiap kita adalah bait Allah itu. Setiap kita adalah tempat di mana Allah berada. Dia bersemayam di dalam hidup setiap kita.
Untuk menutup perenungan ini, saudara-saudari sekalian, apa yang saya mau ajak kita untuk bawa dari perenungan ini? Maka dalam konteks hari ini, di dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, saya harap firman Tuhan ini bisa menjadi penuntun bagi setiap kita untuk bisa bersimpati dan turut ambil bagian di dalam doa. Saya pribadi merasa hancur hati ketika saya hadir di dalam satu ibadah doa, di satu gereja, kemudian ada seorang hamba Tuhan yang berkata, kita tidak perlu berdoa untuk Palestina, tetapi kita hanya perlu berdoa untuk Israel saja. Bagi saya sangat menyakitkan ketika sebagai orang Kristen kita hanya berdoa untuk orang-orang tertentu saja, dan justru kita mendoakan kecelakaan bagi kaum-kaum tertentu. Dan di sosial media banyak sekali orang-orang Kristen yang berkata bahwa memang Palestina pantas mendapatkan semua itu, dan lain sebagainya. Banyak orang-orang Kristen hari ini menjadi Kristen Zionis. Mereka yang memegang paham politik bahwa Israel harus kembali ke tanah Yerusalem sehingga akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan daerah teritori itu. Padahal akhirnya semua itu dilakukan hanya sebagai motif politik dan bukan lagi dari motif keagamaan. Yang melakukan itu hanyalah elit-elit politik dan bukan lagi berbicara soal kebenaran firman Tuhan. Yang diperjuangkan bukanlah kemuliaan Allah, tetapi sebatas patriotisme kebangsaan semata. Maka saudara-saudari sekalian, marilah kita melihat situasi hari ini bukan dari kacamata tersebut, tetapi marilah kita melihat dari kacamata kasih karunia Kristus. Bahwa lewat karya penebusan Kristus, kasih karunia Allah itu telah dibuka untuk seluruh bangsa. Bukan lagi hanya untuk Israel secara etnis. Kesejahteraan, damai sejahtera itu Allah mau berikan kepada seluruh bangsa. Sehingga tidak layak ada satu bangsa pun yang ditindas hanya karena untuk motif apapun. Bukan hanya Israel secara etnis saja yang berhak mendapatkan tanah yang aman. Tetapi semua bangsa juga berhak memiliki tanah yang aman, berhak mengalami damai sejahtera. Maka sekali lagi saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana Kristus melihat seluruh dunia hari ini. Dan hari ini ketika kita melihat konflik yang tidak ada kunjung titik terang, biarlah kita tetap percaya bahwa kesetiaan Allah itu ada. Saya pribadi seringkali merasa sulit sekali untuk melihat bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali ketika melihat bagaimana peperangan ini tidak ada kunjung titik terangnya. Konflik terus terjadi dan semakin parah. Tetapi disinilah iman kepercayaan kita diuji. Untuk percaya bahwa Allah itu setia. Bahwa Allah itu tetap memelihara ciptaannya. Mengakhiri persekutuan ini, sebelum kita menutup dengan satu doa, mari kita sekali lagi naikkan pujian. Kau telah memilihku. Biarlah lewat pujian ini boleh menolong kita untuk boleh kembali berdoa bagi keselamatan bangsa-bangsa di dunia ini. Bukan hanya bangsa kita, tetapi seluruh orang di dunia boleh mengalami kehadiran Allah, boleh mengalami keselamatan darinya. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa.
bangsaku. Mari saudara sekalian, mengakhiri persekutuan doa ini saya ajak kita mengambil satu waktu khusus untuk mendoakan konflik di antara Palestina dan Israel. Kerinduan terbesar kita adalah gencatan senjata bisa terwujud dan peperangan bisa dihentikan. Mari kita doakan ya setiap pihak yang terkait, khususnya PBB yang punya kekuatan untuk boleh campur tangan, biar mereka boleh campur tangan dan boleh menolong bisa terjadinya perdamaian di antara dua bangsa ini. Dan juga kita tidak lupa mendoakan untuk pertobatan bagi kedua bangsa ini. Ya baik Palestina dan Israel, mereka juga sama-sama memerlukan keselamatan dari Kristus. Biar mereka boleh melihat kasih Kristus, mereka boleh mengalami damai sejahtera di tengah konflik ini. Sehingga konflik ini juga boleh membawa mereka mengenal Kristus. Bukan cuma memperoleh sejahtera di dunia, tetapi boleh memperoleh sejahtera secara rohani. Mari kita bersama berdoa untuk konflik Palestina di Israel dan untuk keselamatan bangsa Palestina dan bangsa Israel. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hati kami terus tercurah bagi kondisi konflik antara Palestina dan Israel hari ini. Peperangan yang terus terjadi untuk motif politik yang terus memakan korban jiwa. Begitu banyak warga sipil yang menjadi korban, begitu banyak orang-orang yang tidak bersalah yang menjadi korban. Tuhan, kami mohon kuat kuasa-Mu untuk boleh campur tangan, menyentuh hati setiap elit politik yang terlibat. Biarlah baik dari segala negara-negara yang terlibat, khususnya Palestina dan juga dari Israel, mereka boleh tercapai satu kesepakatan untuk boleh menghentikan peperangan yang ada. Damai sejahtera boleh terwujud, sehingga tidak ada lagi korban jiwa. Dan terlebih kami juga berdoa ya Tuhan untuk keselamatan kedua bangsa ini. Kami rindu ya Tuhan kedua bangsa ini juga boleh melihat keselamatan dari Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mati untuk seluruh bangsa, Engkau mau menyelamatkan semua bangsa, setiap kami termasuk Palestina dan Israel. Biarlah mereka boleh berjumpa dengan kasih karunia Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami keselamatan dari Tuhan. Kami serahkan kondisi dunia saat ini. Tangan kami terbatas, tidak banyak yang dapat kami lakukan. Hanyalah doa yang dapat kami naikkan dan kami percaya Engkau Allah lah yang punya kuasa di atas segala kuasa untuk boleh campur tangan di dalam segala situasi di dunia ini. Kami percaya Engkau Allah yang setia dan tolonglah kami agar kami bisa terus melihat hal ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap seru doa kami. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Persekutuan doa kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.